Silakan guru pelajaran hari kedua. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaubil zidni ilman warzuqni fahman. Bisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Terima kasih. Ibu absen dulu, Ibu mau lihat ada nggak yang absen hari ini? Dio, Iya, Bu. Fadila, Ibu. Febri, Nabila, Raul, Ibu. Muhammad Rehan, Markatona, Ibu. Ani, Rizkia, Nirina, Rama. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak semuanya kelas IPA 3 ini hadir semuanya, sehingga pada hari ini Ibu merasa sangat senang sekali dan berbahagia karena kita bisa berkumpul, tidak ada yang alfa. Oke? Kita mulai pembelajaran kita. Kita lanjutkan materi kita, masih sambungan dari materi kita terdahulu, yaitu tentang semangat ilmu dan semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya kepada sesama. Selanjutnya kewajiban menuntut ilmu. Coba Rehan, jelaskan Rehan tentang kewajiban menuntut ilmu Rehan. Setiap umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan penuh semangat dan tidak boleh dengan bermalas-malasan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mantap. Terima kasih Rehan yang telah menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan dari hukum menuntut ilmu? Siapa yang bisa? Kelompok mana yang bisa menjelaskan hukum menuntut ilmu? Ayo, Dio, jelaskan. Hukum menuntut ilmu dibagi dua, satu Ya. fardu ain. Hukum tersebut berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggal oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Ya. Kedua, fardu kifayah. Hukum fardu kifayah berlaku bagi ilmu yang ada di kalangan umat Islam. Ya. Agar tidak hanya umat agar tidak hanya kaum di luar Islam yang menguasai ilmu tersebut. Oke, terima kasih Dio yang sudah bisa menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu. Ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Yang kedua? Oke. Yang ketiga siapa yang bisa menjelaskan keutamaan orang menuntut ilmu? Kelompok tiga. Ya, Febri, coba Febri, jelaskan semua Febri. Keutamaan orang menuntut ilmu itu apa aja? Febri. Yang pertama Ya. diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua? Yang kedua diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ya, yang ketiga? Merupakan sedekah yang paling utama. Oke, yang keempat? Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Ya, yang kelima? Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Oke, yang keenam? Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ya, yang ketujuh? Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Mantap, hafal semua Febri. Oh, mantap nih pada hari ini, semangat. Oke, siapa yang selanjutnya kita akan membahas tentang dalil tentang menuntut ilmu. Siapa bisa membacakan dalil? Coba Rama, bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Wa ma kana mu'minu. itu sama bacanya. Saya Nah, coba Febri bacakan Febri. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Falaula nafarra min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun. Yuk, kita baca sama-sama ya dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafarra ta'ifatul liyatafaqahu min kulli firqatin minhum fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Coba siapa bisa menjelaskan di kelas, bacakan artinya. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menjelaskan atau mengartikan dari ayat yang kita baca tadi. Surat apa itu tadi? Ayat 1. Oke, nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan isi dari kandungan surat At-Taubah ini?
Islam. Ya, Apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja. ya. Tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat, di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwahnya dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kecerdasan umat Islam bisa ditingkatkan. Namun, apabila umat Islam Menghadapi peperangan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, seluruh umat harus dikerahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi bila peperangan sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugas semula. Oke, terima kasih. Jadi kandungan surat At-Taubah ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu dengan kita berperang membela agama Allah itu hukumnya sama. Paham maksudnya? Kita menuntut ilmu hari ini kita seperti berperang dalam menegakkan agama Allah. Sama-sama wajib. Menuntut ilmu itu kita berperang untuk perang apa? Kebodohan. Kalau kita berperang untuk membela agama Allah, apabila agama kita diinjak-injak oleh musuh kita, maka kita wajib untuk membela. Paham ya kandungan ya surat At-Taubah ya? Selanjutnya apa? Kiat-kiat yang harus kita lakukan agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Kiat yang harus kita lakukan? Harus ikhlas. Dengan harus ikhlas karena kita menuntut ilmu. Ingat, karena sudah kewajiban kita kepada Allah ya. Yang kedua apa? Oke, kita harus berteman dengan orang-orang yang mencintai ilmu, dengan lingkungan yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Jangan kita berteman dengan orang yang malas. Paham ya? Yang ketiga apa? Kiatnya yang harus kita lakukan sehingga kita semangat dalam menuntut ilmu. Mulai dari sekarang kita harus latih kesabaran dalam menuntut ilmu. Tidak bisa, nanti kita ulangi sampai kita bisa. Jangan kita patah semangat. Juga di sini yang akan kita jelaskan, kita bahas yaitu tentang adab menuntut ilmu. Ada rupanya adab ya. Ada adab kita dalam menuntut ilmu, harus beradab itu ya. Yang pertama apa? Adab. Harus niat. Untuk apa kita ke sekolah? Menuntut ilmu supaya kita jangan bodoh, biar kita sukses dunia dan akhirat. Yang kedua apa? Harus dengan niat yang melakukan yang terbaik. Yang ketiga apa? Apa yang ditawakal? Oke, yang keempat apa? Nah, bagaimana adab yang kelima apa? Kita dan terhindar dari malas dan kesulitan. Yang keenam apa? Ya, harus kita berprasangka baik kepada Allah. Yang terakhir apa? Kata ibu pada hari ini, apabila ada teman kita yang tidak atau belum paham, kita wajib memberikan ilmu yang sudah kita dapat tersebut. Nah, sekarang ada tokoh-tokoh teladan yang harus kita pedoman, kita baca biografinya sehingga kita semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, Imam Syafi'i. Yang ketiga, Imam Al-Bukhari. Yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kelima, Imam Bukhari. Ini hanya sebagian tokoh-tokoh Islam ya. Yang ada juga namanya Al-Kindi, juga ada yang namanya Ibnu Sina. Pernah tak membaca biografinya? Pernah? Jadi dengan kita sering membaca ahli ilmu ini, maka insya Allah kita juga termotivasi bagaimana kita seperti mereka. Ya, oke. Karena materi kita sampai di sini, sekarang kita melanjutkan dengan kegiatan diskusi. Yang harus kita diskusikan yaitu tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi di sini ibu memberi tugas kepada masing-masing kalian, yaitu kalian cari dalil dari 7 macam keutamaan orang yang menuntut ilmu. Bisa? Jadi nanti masing-masing ditulis di buku, nanti dikumpulkan sama ibu, akan langsung ibu beri nilai. Ya, oke. Ibu kasih waktu dengan tugas ini dan kalian diskusi berkelompok 20 menit. Dimulai dari sekarang. Bisa kan? Ya. Kalau nanti apa? Nanti dinyatakan ya.
Udah selesai semua? Oke, sekarang dikumpulkan semua hasil dari diskusi kalian tadi. Satu persatu dari yang Oke, sekarang kita Ibu akan menilai dari tugas yang kalian lakukan. Oke, ada nggak yang mau maju? Ada nggak yang bisa menuliskan dalil tentang hasil diskusi yang telah kalian kerjakan? Oke, silakan Tina. Setelah Ibu periksa tugas yang kalian lakukan semuanya benar semua. Karena nilainya semuanya benar, maka ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kita yang pertama, yang itu apa tadi? Apa? Semangat kita harus dalam menuntut ilmu, harus bersemangat lebih daripada kita bermain. Karena menuntut ilmu itu merupakan suatu jembatan kita menuju ke sukses. Mau sukses nggak kita ini? Ada nggak yang mau jadi sarjana? Ada Bu. Ada kita mau jadi sarjana nggak semuanya nih? Ada lah Bu. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga di kelas ini semuanya menjadi seorang sarjana. Jangan sampai ya, harus sampai S3 kalau bisa profesor. Mantap. Mantap. Apalagi sekarang kita banyak dibantu oleh beasiswa ya. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan? Kita berefleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus semangat agar kita sukses. Yang kedua apa? Jangan bermalas-malasan ya. Jadi mulai hari ini karena kita sudah tahu hukum menuntut ilmu, maka kita jangan bermalas-malasan. Malas kita hari ini, maka untuk yang selanjutnya kita akan menjadi orang yang merugi. Oke, yang ketiga apa? Kita harus mencontoh, membaca biografi dari 5 orang yang ada di depan kita ini. Yang pertama apa? Imam Ahmad. Yang kedua Imam Syafi'i, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan Imam Bukhari. Jadi karena kita sudah ada ini yang menghafal atau yang membaca biografi 5 contoh tokoh ini. Oke, untuk tugas minggu depan, nah ini ada lagi tugas untuk minggu depan Ibu minta kalian kerjakan sebelum kita masuk besok, udah dikumpulkan ya. Masing-masing kalian harus meresume ya biografi dari kelima tokoh ini. Kalian tulis namanya, lahirnya di mana, buku karangannya, dan apa yang membuat chat-chat dia menjadi sukses. Bisa? Jadi untuk minggu depan kita harus sebelum masuk kita harus sudah menyelesaikan tugas. Ya, paham? Apa tugasnya? Meresume 5 tokoh yang harus kita menjadi pedoman atau menjadi figur favorit kita agar kita juga bisa sukses seperti mereka. Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan kelas. Cara belum pulang kita doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.